Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Suci Marismawati dengan NPM 19186 akan menjawab soal ujian akhir semester Hukum Administrasi Negara. Soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan cara memperoleh kewenangan. 1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya, kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Kedua, delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya, atau dengan kata lain terjadinya pelimpahan kewenangan. Ketiga, mandat. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN? Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Jelaskan apa yang dimaksud dengan KTUN bersifat konkret, individual, dan final. 1. Bersifat konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam putusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain, wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Yang kedua, bersifat individual diartikan bahwa keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu, baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari satu, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya di dalam putusan tersebut. Yang ketiga, bersifat final diartikan bahwa putusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. 4. Syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara. Syarat adanya sahnya suatu KTUN ada dua macam, yaitu syarat material dan syarat formil. 1. Syarat material yaitu A. Keputusan harus dibuat oleh alat negara atau organ yang berwenang. B. Karena keputusan itu suatu pernyataan, maka pembentukan kehendak tidak boleh memuat kekurangan yuridis. C. Keputusan harus diberi bentuk form yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya, dan pembuatan harus memperhatikan cara atau prosedur pembuatan keputusan itu, bila mana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. D. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan peraturan dasar. Yang kedua, syarat formil, yaitu A. Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan cara persiapan dibuatnya keputusan dengan yang berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Yang B. Keputusan harus dipenuhi bentuk yang ditentukan. Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi. D. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkan keputusan itu tidak boleh dilewati. Nomor 5. Jelaskan mengenai batal dan hapusnya KTUN. 1. Batalnya suatu keputusan tata usaha negara. A. Batal mutlak. Batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Yang kedua, batal demi hukum. Terdapat dua alternatif batal demi hukum, yaitu semua perbuatan yang belum pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Yang kedua, sebagian perbuatan dianggap sah yang batalnya hanya sebagian saja. Yang ketiga, dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah. Pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. B. Hapusnya suatu keputusan tata usaha negara. Suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
Yang pertama, apabila sudah habis masa berlakunya. Yang kedua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. 3. Apabila dikeluarkan suatu keputusan tata usaha baru yang substansinya sama dengan keputusan tata usaha negara yang lama. Yang D. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motivasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Soal nomor 6. Jelaskan mengenai keputusan yang tidak termasuk KTUN. Keputusan yang tidak termasuk dalam kategori KTUN sebagaimana diatur dalam pasal 2 PTUN adalah sebagai berikut. 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum. 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. 4. Keputusan tata usaha negara yang masih dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Keputusan tata usaha negara perundang-undangan lain hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 7. Jelaskan yang dimaksud dengan asas-asas hukum umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. AAUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dengan mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, adil, sopan, dan terhormat, bebas dari kelaliman, pelanggaran peraturan, ketidakpenyalahgunaan wewenang, dan ketidaksewenang-wenangan. 8. Jelaskan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Menurut Philippus M.H. John, AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret dan atau tentang secara tersurat dalam beberapa pasal perundang-undangan serta mempunyai sanksi tertentu. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Soal nomor 9. Jelaskan arti penting dan fungsi AAUPB. 1. Bagi administrasi negara, bersifat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Yang kedua, bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, bagi hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang keempat, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif untuk merancang undang-undang. Soal nomor 10. Jelaskan AAUPB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. AAUPB diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat 1 yang memuat 8 asas, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak penyalahgunaan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan hukum, dan asas pelayanan yang baik. Sedangkan dalam pasal 10 ayat 2
diisyaratkan asas-asas yang lain di luar 8 asas tersebut dapat diakui sebagai AAUPB sepanjang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Asas-asas lain di luar asas yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dapat dimaknai sebagai AAUPB tambahan yang diadopsi oleh hakim dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari doktrin yang dikembangkan oleh pakar hukum administrasi Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.